Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua yang kali ini berjudul Pulang, karya dari Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian dan tetap waspada ya teman-teman. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian dalam mendengarkan narasi video saya pada kali ini. Ceritanya akan saya mulai setelah ini. Hela nafas panjang terdengar dari seorang laki-laki berusia 35 tahunan yang tengah duduk menatap kerumunan orang-orang di seberang jalan. Beberapa polisi yang tengah mengamankan tempat penusukan itu terlihat sibuk mengusir orang-orang yang dengan hebohnya mengambil gambar dari sang korban. "Kau tak ikut ke sana?" tanya seseorang dari arah belakangnya. "Buat apa?" "Untuk mengambil gambar-gambar korban dan lalu dijadikan status di grup WhatsApp," ujar lelaki itu tanpa menoleh pada lawan bicaranya. "Setidaknya itu bisa untuk meningkatkan kepopuleranmu, bukan?" "Ah, omong kosong," ujar si lelaki seraya menoleh ke belakang. Namun tidak terlihat siapapun di sana, hanya dedaunan yang berterbangan dihembus angin yang terasa sangat dingin kala itu. Sirine mobil ambulan terdengar dari kejauhan. Si lelaki itu langsung mengusap tengkuknya lalu beranjak dari duduknya, berniat pergi meninggalkan tempat itu. Namun langkahnya seolah terhenti begitu saja ketika mendengar suara seseorang memanggilnya dengan lirih. Seorang laki-laki dengan pisau yang menancap di bagian perutnya terlihat berdiri beberapa meter dari tempat kejadian. Lagi-lagi lelaki itu menarik nafas panjang. Ia tidak tahu sosok itu bukan lagi manusia, dan dari pakaiannya dialah korban terbunuh dari penusukan tadi. "Tidak, aku tidak melihatnya," gumam si lelaki itu lalu melanjutkan langkahnya. Meski saat itu seluruh tubuhnya terasa gemetaran. Sekitar 5 menit berjalan ia sampai di sebuah pangkalan ojek. Dan di sana tinggal seorang bapak-bapak tua yang kemungkinan berusia 50 tahunan yang tersenyum ramah menyambutnya. "Ke terminal, Pak," ujarnya tanpa basa-basi, dan bapak-bapak tukang ojek itu pun mengangguk sembari memberikan sebuah helm yang di beberapa bagiannya sudah terkelupas. "Tujuannya kemana, Pak?" "Ke ini, Pak. Mau pulang." "Oh, di sana tadi ada orang berkelahi, Pak. Ramai sekali orang-orang ke sana." "Satunya sudah meninggal, Pak," jawab si lelaki itu. "Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Obrolan pun akhirnya terputus. Sampai beberapa saat kemudian, mereka berdua pun memasuki area terminal. Beberapa bus yang terparkir terlihat di sana, dan juga ada beberapa tempat bus yang kosong. Beberapa warung pun nampak dikerumuni pembeli. Setelah membayar ongkos ojeknya, si lelaki lantas berjalan ke arah sebuah warung kopi dan juga mie instan yang berada tidak jauh dari loket bus itu. "Kopinya satu." Laki-laki itu bernama Akim. Ia sudah lebih dari 5 tahun merantau dan juga baru sekarang dia akan pulang ke kampung halamannya setelah berhasil selamat dari kecelakaan yang hampir menewaskannya 15 tahun silam. Penglihatan Akim menjadi aneh. Ia sering melihat sosok-sosok yang tidak diinginkannya, entah itu di tempat sunyi, ramai, atau bahkan di tempat persimpangan jalan. Seperti tadi contohnya, saat ia diajak bicara oleh sosok yang tidak terlihat dan dipanggil oleh korban penusukan yang tidak selamat. Suara gelas yang diletakkan di atas meja dan suara lembut si penjual kopi membuyarkan lamunannya. Akim menarik gelas itu pelan. Lamunannya kembali berlanjut. Kali ini dia memikirkan tentang sosok perempuan yang pernah dilihatnya beberapa hari yang lalu.
Perempuan itu berambut panjang, kulitnya berwarna merah, seperti habis tersiram air panas, dan senyumannya begitu sangat-sangat menyedihkan. Dan benar-benar sangat mengerikan, teman-teman. Mau kemana? Tanya seseorang yang langsung duduk di sebelahnya. Hakim sedikit gugup ketika beradu pandang dengan orang yang duduk di sebelahnya tersebut. Saya mau pulang, Bu. Pulang? Iya. Mati? Hah? Pulang artinya mati? Maksudnya bukan itu. Saya mau pulang ke kampung halaman saya di daerah K, Bu. Tidak ada jawaban dari si ibu-ibu yang terlihat aneh tersebut. Hakim yang merasa aneh ataupun kurang nyaman dengan kehadiran wanita parubaya itu pun lantas berpindah tempat duduk. Si ibu tidak begitu memperdulikan kepindahan Hakim yang menjauhinya. Ia tetap asik meminum air mineral botol yang dibelinya di warung tersebut. Setelah sekian jam menunggu, akhirnya bus yang akan membawanya ke terminal dan beberapa di daerah selanjutnya itu pun datang. Hakim mencari-cari nomor kursi yang sesuai dengan yang tertera pada karcisnya, dan setelah ia menemukannya, Hakim nampak terkejut begitu tahu siapa teman duduknya. Ya, itu adalah ibu-ibu aneh yang berada di warung tadi. "Permisi, Bu," ucap Hakim. "Silakan," jawabnya terdengar dingin. Hakim tidak terlalu mengambil pusing dengan nada bicaranya si ibu-ibu aneh itu. Ia duduk dan juga menatap keluar ke jendela bus. Guru suara mesin bus yang memulai perjalanan pada malam itu membuat beberapa penumpang terlihat bersemangat. Namun sekitar pukul 1 malam, si ibu-ibu aneh itu mulai berbicara aneh lagi. "Sebentar lagi mati, sebentar lagi rusak," gumamnya berulang-ulang. "Bu, sadar, Bu, sadar." Hakim berusaha menenangkan ibu-ibu itu yang rupanya dalam keadaan setengah sadar. Dan brak! Kepala Hakim terseruduk ke kursi penumpang lain karena sopir bus yang mengerem secara tiba-tiba. Setelah terdengar suara ledakan, beberapa penumpang lain nampak berdiri dengan raut wajah kaget dan saling bertanya tentang apa yang terjadi pada bus itu. "Bannya pecah!" teriak si sopir bus, dan seketika terdengar keluhan dari para penumpang. Hakim berjalan keluar meninggalkan ibu-ibu aneh yang sedang sadar itu. Si sopir bus nampak berusaha mengganti ban dengan dibantu oleh Hakim dan juga sopir pengganti. Sementara penumpang yang lain terus menggerutu. Setelah beberapa saat kemudian bus akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun baru sekitar setengah jam perjalanan, bus itu malah mendadak mogok lagi. Kali ini bukan bannya, tapi entah kenapa bus itu tidak mau jalan. Mereka saat itu berada di depan pekuburan yang terpampang jelas foto-foto pemilik makam semasa hidupnya. Nampaknya parah kerusakan mesin ini, dan sekarang kita berada di daerah misterius ini. Di dekat sini ada penginapan. Kalau kalian mau, kalian bisa menginap terlebih dahulu sampai menunggu bus ini diperbaiki, ujar sang supir. "Aduh, apa tidak ada bus lain ya?" "Tidak ada. Yang berangkat malam ini cuma bus ini saja. Besok malam baru ada." Akhirnya mau tidak mau mereka semua pun terpaksa harus berjalan kaki ke arah desa yang menyediakan penginapan untuk orang-orang yang ingin bermalam di desa tersebut. Tinggallah Hakim bersama sang supir yang masih berusaha menelepon orang-orang yang bisa membantunya membenarkan mesin bus itu. Suasana sangat hening dan juga sunyi. Si sopir masih sibuk mengotak-ngatik mesin bus, sementara Hakim ikut membantu. Meski ia tidak begitu paham tentang mesin, sampai sesuatu yang tidak terduga pun akhirnya terjadi. Sebuah biji getah seperti dilempar seseorang tepat mengenai kepala si sopir, hingga membuatnya meringis kesakitan. Hakim dengan sigap mengerahkan senternya ke segala arah, bahkan ke area pekuburan. Dan jantungnya berdetak sangat cepat begitu melihat dua anak kembar yang tidak berpakaian tengah tertawa-tawa menatapnya dari perkuburan. Ia tahu anak-anak itu pasti bukan manusia.
Tentu saja anak-anak manusia mana yang berani jam setengah 2 dini hari memasuki area pekuburan dengan tidak memakai selai benang pun di tubuhnya. Kita masuk ke dalam saja. Perasaan saya sudah tidak enak, ajak si sopir bus. Saat akan mengambil minuman kaleng dan beberapa snack di dalam tas yang berada di kursinya, Aki melihat seorang perempuan duduk di bagian belakang kursi bus. Kepalanya menunduk dan rambut panjangnya pun menjuntai menutupi wajah. Hakim tidak ambil pusing. Ia mengira itu adalah salah satu penumpang yang tidak pergi meninggalkan bus itu, namun dari cara berpakaiannya yang masih mengenakan tapih pahalai untuk bawaan, terlihat sudah sangat kuno, apalagi bila dikenakan untuk berpergian menaiki bus yang tempat naiknya cukup tinggi. Rasanya aneh saja kalau memang iya. Begitulah pikir Hakim. Setelah mengambil minuman dan beberapa snack untuk dimakan bersama si sopir bus, Hakim pun berjalan kembali menuju arah kursi depan di dekat sopir. Namun ketika ia menoleh ke arah kursi belakang, perempuan yang ia lihat tadi sudah tidak ada. Hakim menarik nafas panjang, lalu berjalan dengan cepat menuju ke depan. "Ini Pak, minum dulu." "Wah, terima kasih ya. Padahal saya juga punya minuman." Cukup lama mereka mengobrol kesana kemari, sampai dari arah kejauhan terlihat seseorang berlari menuju bus. Rupanya dia adalah sopir pengganti yang sebelumnya pergi mengantar para penumpang ke penginapan. "Ada apa?" Sampai-sampai ia tidak bisa menyelesaikan perkataannya karena nafasnya tersengal. "Ini Pak, minum dulu Pak." Kemudian minuman kaleng itu habis seketika. Lalu setelah sedikit lebih tenang, dia pun mulai bercerita. "Daerah ini rawan perampokan, makanya jarang ada mobil-mobil lewat ke sini. Kata yang punya penginapan, mending busnya ditinggal saja daripada kita kenapa-napa." "Begal atau sejenisnya. Kita tidak bisa pergi begitu saja, karena barang-barang bawaan penumpang adalah tanggung jawab kita. Tapi ini menyangkut keselamatan kita, Pak. Sebentar lagi juga pagi, dan biasanya jam operasi begal ada di jam 2, antara pukul 11 sampai jam 2. Jadi aku akan tetap di sini. Silakan saja kalau kalian berdua mau ke penginapan," jawab si sopir bus itu. Waktu terasa berlalu dengan sangat lambat di tempat itu. Mereka bertiga akhirnya tenggelam dalam pikiran masing-masing hingga sekitar pukul 4 subuh rombongan truk singgah di dekat bus. Beberapa sopirnya kemudian turun dan terlihat saling berjabat tangan dengan si sopir bus itu. Para sopir truk itu juga membantu memperbaiki mesin bus. Suasana yang semula hening kini mendadak ramai dengan kedatangan sopir-sopir truk yang baik hati itu. Sementara mereka sedang sibuk memperbaiki mesin bus, Hakim yang tidak paham soal mesin itu pun akhirnya mencoba tidur di dekat sebuah truk yang berada di depan bus. Akan tetapi baru 5 menit terlelap, Hakim sudah dibawa masuk ke dalam mimpi yang terasa begitu aneh baginya. Dalam mimpinya ia melihat seorang anak kecil perempuan tengah mengorek-ngorek sebuah makam, dan dari dalam makam itu keluar sebuah cahaya redup, dan kemudian anak kecil itu seolah tersedot ke dalamnya. Hakim terbangun, nafasnya tidak beraturan. "Apa arti mimpi aneh itu tadi ya?" gumamnya. Setelah itu Hakim tidak berani lagi memejamkan matanya dan ia memutuskan untuk melihat para sopir yang saling membantu itu. Mereka bekerja sama tanpa seorang pun merasa direpotkan. Waktu terus berjalan, tidak terasa matahari pun sudah menunjukkan sinarnya. Hakim berjalan-jalan di antara pemakaman melihat foto-foto di pemakaman itu satu persatu. Hal yang sangat ingin ia lakukan tadi malam, namun ia cukup takut melakukannya di malam hari. Akhirnya sekitar pukul 7 pagi mesin bus itu bisa diperbaiki. Perjalanan yang seharusnya sudah dari pukul 8 tadi sampai di terminal selanjutnya, sekarang pada pukul 9 mereka baru saja akan berangkat. Singkat cerita, bus itu pun akhirnya memasuki area terminal. Si sopir bus
secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Akim sebelum mereka berpisah. Tidak lama menunggu, bus yang akan ditumpangi Akim pun akhirnya berangkat. Ia melihat teman-teman seperjalanannya tidak banyak yang searah dengannya dari teman-teman satu bus dalam perjalanan pertama sebelumnya. Ibu-ibu aneh itu pun tidak ada di bus ini. Akim tertidur dan jam 8 perjalanan mereka akhirnya sampai kembali di sebuah terminal. Namun kali ini Akim tidak menaiki bus lagi. Ia menaiki ojek dan meminta diantar ke pelabuhan Sepit. Namun, rupanya air sedang naik dan banyak sekali ampah atau pepohonan dan puing-puing jamban beserta bambu dan segala macam jenis tumbuhan yang hanyut memenuhi sungai. Sehingga kapal Speed mesin motor tidak bisa berangkat. Yang bisa melewati ambak-ambak itu hanyalah mereka yang mempunyai perahu cis. Itu pun harus sangat berhati-hati agar baling-baling atau yang kami sebut roda cisnya tetap aman. Akhirnya Hakim pun terpaksa harus menginap di salah satu penginapan lanting rumah di atas air. Hari sudah beranjak gelap ketika Hakim mencoba untuk tidur. Namun dari sebelah kamarnya terdengar suara dua orang yang sedang bertengkar hebat. Dari apa yang Hakim dengar rupanya, kedua orang itu bukanlah sepasang suami istri, melainkan pasangan selingkuh yang memalsukan pernikahan beberapa kali, dan Hakim memberikan kode agar mereka tidak terlalu berisik. Namun suara pertengkaran itu masih terdengar. Walaupun tidak seberisik tadi, tapi beberapa saat kemudian kamar sebelah terdengar hening dan isak tangisan mulai terdengar begitu suara pintu kamar dibanting. Hakim pun mencoba untuk kembali tidur. Dalam sebentar saja ia sudah terlelap. Malam itu tidak ada mimpi aneh yang mengganggunya. Keesokan harinya saat Hakim terbangun dan bermaksud untuk mencari sarapan, Hakim melihat ada beberapa orang-orang di depan pintu kamar sebelah yang sedang mencoba memanggil-manggil orang di dalamnya, yang tidak kunjung keluar pada kali itu padahal waktunya sudah melewati batas sewaannya. Hakim juga mendengar ada seseorang yang mengusulkan untuk mendobrak pintu tersebut. Setelah beberapa saat dibuka paksa, akhirnya pintu kamar penginapan itu terbuka. Orang-orang yang berada di sana nampak terkejut dan terdiam seribu bahasa. Seorang wanita sudah tergantung panding atau ikat pinggang yang mengikat lehernya. Mereka tidak ada yang berani menyentuh selain pemilik penginapan yang berusaha untuk menurunkan tubuh wanita tersebut. Dengan adanya seseorang yang bunuh diri di penginapan itu, tentu akan membuat penginapan tersebut menjadi sepi. Di dalam pojok kamar, Hakim melihat wanita yang sama tengah berdiri dengan ikat pinggang di lehernya. Wajahnya terlihat begitu sedih. Sebagai orang yang berada di sebelah kamar pasangan itu, tentu Hakim ditanyai tentang apa yang ia dengar semalam. Dengan jujur ia menceritakan semua yang telah ia dengar tanpa mengurangi ataupun menambahkan cerita. Beberapa orang terlihat menyudutkan si pemilik penginapan yang kurang teliti pada identitas setiap tamu, sehingga pasangan yang bukan suami istri pun bisa bebas tidur di sana melakukan hal yang tidak senonoh. Setelah menjadi saksi dan berhari-hari tinggal di desa itu, Hakim pun kemudian diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Ada apa di akhir perjalananku ini? Kenapa rasanya banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya kulihat terjadi di sepanjang perjalanan pulangku? Ujar Hakim membatin sembari matanya menatap keluar mesin motor yang sedang berjalan melawan arus sungai tersebut. Mau kemana? Tanya seorang laki-laki yang lebih muda darinya. Mau pulang kampung, jawab Hakim dengan singkat. Sama, saya juga. Oh iya, sesama teman perjalanan, kenalkan dulu, nama saya Ari. Muhammad Hakim, panggil saja Hakim. Dalam sekejap, mereka berdua mulai akrab pada kala itu. Sudah 5 tahun aku merantau dan baru sekarang berani pulang, jawab Hakim atas pertanyaan Ari. Oh iya? Saya pun juga sama. Setelah setahun jadi buronan calon mertua, baru sekarang berani pulang. Ah, Ari cuma tersenyum menanggapi Hakim yang nampak bingung dengan perkataan dirinya tadi.
Sekitar pukul 2 siang, mesin motor yang membawa mereka akhirnya sampai di pelabuhan kecil Desa Dik. Dan dari desa itu sekitar 100 km lagi merupakan kampung halamannya Akim. Jalanan menuju ke atas, tempat menunggu mobil-mobil perusahaan yang bisa ditumpangi, dipenuhi batu yang tajam-tajam sehingga beberapa kali ia hampir terjatuh. Akim berjalan pelan bersampingan dengan Ari yang terus mengoceh sedari tadi. Saat Akim memegangi lututnya yang terasa sakit, tiba-tiba tubuh Ari terjatuh diiringi dengan suara teriakan melengking dari seorang pria. Ari beberapa kali dibacok dengan sebuah parang. Akim terpaku dan benar-benar melotot dengan kagetnya. Ya, ia bahkan tidak bisa teriak ketika melihat teman seperjalanannya itu dibacok parang hingga darahnya mulai membanjiri batu-batu tajam di jalanan tersebut. Teriakan orang-orang dari kejauhan menyadarkan Akim dari keterpurukannya. "Jangan!" teriak Akim akhirnya, dan krak, parang itu kemudian ditembas oleh si pelaku dan tepat mengenai tangan kanan Akim hingga mengakibatkan 4 jarinya putus seketika. Nafas Akim tersengal, matanya melotot menatap tangannya yang sudah berlumuran darah. Tidak terasa sakit sama sekali saat itu, tapi Akim langsung terjatuh ke atas bebatuan tajam. Saat ia sadar, ia sudah mendapati dirinya berada di sebuah puskesmas dengan tangan yang sudah diperban. Saat dia sadar itu, barulah ia mulai merasakan sakit dan nyeri pada tangannya. Tubuhnya gemetar meski sudah cukup tua. Akim kemudian menangis sesenggukan bagaikan anak berusia 5 tahun yang terluka. Di ujung ruang ia melihat Ari berdiri dengan wajah pucat, tubuhnya berlumuran darah. Hampir 7 bulan Akim mengalami syok berat setelah kejadian pembacokan tersebut. Setiap kali ia ingat itu, ia selalu menangis sesenggukan dan Ari meninggal di tempat kejadian. Sementara pembunuhnya sudah ditahan dengan ancaman hukuman 15 tahun sampai seumur hidup. Kemungkinan karena pembunuhan itu sudah terencana berdasarkan dendam si pelaku terhadap korbannya. Itulah kisah pulang yang diceritakan oleh narasumber yang bernama Akim ya teman-teman. Dan untuk kalian ketahui, Akim di sini merupakan nama samaran ya teman-teman. Dan seluruh desa ataupun nama tempat itu juga samaran. Ya karena untuk menjaga privasi untuk kita semua ya teman-teman. Cerita yang merupakan pengalaman pribadinya sendiri dan ternyata ini kisah nyata, pengalaman yang tentu tidak diinginkan oleh semua orang. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan tetap stay juga di channel Ngulik Sejarah. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas support kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula ya untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Apapun pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita pada kali ini, semoga kalian dapat mengambil hal-hal positifnya. Ya tentunya yang positif kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh dan jadikan itu semua pelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan juga jauh lebih berhati-hati ke depannya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas banyak kesalahannya, mungkin ada banyak salah kata ataupun narasi saya yang kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.